Halo guys. Halo guys, kembali lagi Halo. dengan kami. Anda penasaran? Halo guys, thanks for joining for this video. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. Halo guys. Halo guys, kembali lagi Halo. dengan kami. Anda penasaran? Halo guys, thanks for joining for this video. We want to kasih mati pasangin berisik sekali. Kesana lah. Berisik guys. Oke. Halo guys, welcome to Aristomesa channel, and today we want to share you about bagaimana tips Menghemat, namun tetap. sehat. Jadi kita akan cerita tentang bagaimana cara menghemat namun tetap sehat gitu. Pengalaman kita menjadi anak kos, saya dari tahun 2011, saya kuliah tahun 2011, sudah 9 tahun saya tidak di kampung halaman. Jadi kita berusaha untuk bagaimana caranya menghidupi diri sendiri, mengatur keuangan sendiri. Kalau Saya dari tahun 2015 ya, tahun 2015 sampai sekarang dan seterusnya. Jadi sudah ya lumayan lah, lumayan punya pengalaman juga adik saya yang satu ini. Ini sih tips-tips kecil ya, tapi ini bisa kalau diakumulasikan, dilakukan setiap hari juga pasti akan membuat kita menghemat dan tetap sehat menjalani kehidupan kita sebagai anak kos di perantauan. Oke, yang pertama adalah Sendiri. kenapa harus masak sendiri? Lebih bersih karena makanan yang kita beli di luar belum. Memang kan dari kalau makanan di luar harganya itu sekitar berapaan? 10.000. 10.000 itu satu kali makan ya. Kita makan 3 kali sehari. Tapi makan tiga. Jadi hanya untuk makan sekitar 30.000. Itu pun kalau makanannya itu sehat ya. Kadang-kadang kalau makanan yang harga 10.000 itu ya, tahulah teman-temannya kalau harga makanan yang 10.000 gimana ya. Oke. Tips kedua adalah Langsung cuci baju sendiri setelah selesai mandi. kenapa? Ya intinya cuci baju sendiri. Tapi yang kita mau tekankan sini adalah langsung cuci baju sendiri setelah selesai mandi. Jadi setiap pakaian yang sudah kita pakai itu harus kita cuci supaya kita tidak menumpuk baju kotor kita yang akhirnya membuat kita malas untuk mencuci sendiri. Akhirnya kita kepikiran untuk bagaimana kalau laundry saja gitu, lebih harum gitu ya. Setiap selesai kita mandi kita cuci sendiri, setidaknya kita tidak menumpuk pakaian kotor kita. Kita juga tidak bingung besok-besok kalau mau pergi kuliah mau pakai baju apa gitu. Iya, Karena kalau- di samping meminimalisir waktu juga itu ya mengurangi bakteri. Ya, mengurangi bakteri karena kalau ditumpuk ya bertambah bakterinya gitu ya. Terus kalau ditumpuk ya otomatis kita akan malas untuk mencuci. Jadinya. Selanjutnya adalah Silakan. pakai tumbler atau botol air. Jadi kemana-mana harus kita siapkan botol air kita sendiri. Usahakan minimalisir beli air mineral kemasan plastik karena bisa menghemat gitu. Karena kalau umpamanya kita pakai tumbler, kita bawa air sendiri rumah, setidaknya kita hemat satu botol untuk kita minum sepanjang hari. Kalau mau lebih hemat lagi beli yang botol yang besar gitu ya. Sampai 1 liter. Ya sampai 1 liter bisa untuk seharian gitu. Samping juga menghemat tentang lingkungan, kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus melindungi lingkungan. Ya betul. Jadi setidaknya kita menghemat terus cinta lingkungan, karena kalau kita beli air kemasan terus sampahnya kita buang lagi kan jadi polusi. Oke teman-teman bisa dengar tuh sana. Maaf ya teman-teman ya. Itu di luar kendali kami. Kan tak bisa kendalikan. Kan tidak bisa mengendalikan. Oke. Tips keempat adalah Jangan pakai dispenser. Jadi di sini kita pakai termos air panas saja. yap, mungkin ini cara yang bisa dibilang kontemporer atau udah zaman baheula gitu. Kenapa kita pakai termos? Karena
Karena pakai dispenser itu pakai air galon. Jadi kita di sini kita masak sendiri airnya gitu. Jadi air yang kita masak itu air PDAM, karena air PDAM kan lumayan terjamin ya. terjamin kebersihannya lah ya, walaupun memang air saringan. Kalau kita beli air, kita kadang-kadang menemukan air yang kotor gitu. Ya, banyak jentik nyamuk, apalagi kalau sudah lama ya begitu. Kalau sudah lama itu bahkan biasanya itu muncul jentik nyamuk itu kalau kita beli galon-galon yang biasa dijual harga 5 ribuan itu. Jadi banyak jentik nyamuk, terus kadang-kadang berlendir juga kalau sudah lama. Nah, kalau kita masak air sendiri, masak siangnya pakai kompor. 1 bulan itu kita pakai gas itu 1 kali ganti. Jadi bisa hanya 16.000 ya. 16.000 itu sudah apa ya? Listrik. Menghemat listrik juga dan menghemat air juga, karena kan kalau kita beli air galon itu seminggu sekali ya, misalnya kalau kita sendiri seminggu sekali harga 5.000 dikali 4 20.000 jadinya. Jadi untuk beli air sendiri untuk di kamar itu 20.000. Habis masak air dimasukkan ke dalam termos seperti yang kita lakukan. Jadi bisa 1 kali sehari ya. Ya, biasa 1 kali sehari. Masak air pagi-pagi, bangun masak air, terus masukkan ke termos. Malamnya kita gunakan air yang dalam termos untuk bikin bikin teh, bikin kopi, bisa. Dan kadang-kadang masih bertahan sampai paginya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau umpamanya tidak digunakan, bisa bertahan bahkan sampai 2 hari gitu. Selanjutnya adalah yang kelima, Charger HP di kampus. Alasannya kita kan kuliah gitu, menggunakan energi yang ada, menggunakan sumber daya yang ada gitu ya. Jadi maksimalkan cas HP di kampus. Jadi jangan cas HP semalaman di kosan terus datang ke kampus baru dipakai gitu. Tapi setidaknya datang di kampus cas sebentar gitu, atau sambil kuliah sambil cas, biar tidak main HP juga, tidak main HP sambil kuliah, tapi sambil cas HP-nya kita sambil dengarkan dosen gitu. Selanjutnya adalah yang keenam, pakai lampu belajar. Yang kayak begini ya guys. lampu cas punya adik saya. Kalau yang kemarin saya cek itu harganya sekitar 80 ribuan kalau nggak salah ya, 80 ribuan atau 100-an lah ya. Mahal ya guys. Jadi nggak terlalu mahal. Daripada beli lampu yang kayak gini juga, itu harganya juga bejibun sekitar 60-an gitu. Jadi bisa dibandingkan angka uang lampu itu 80 per bulan ya kos-kosan. Nah kalau misalnya pakai begini kan bisa narik sama yang sedikit. Ini merek apa? Mereknya apa? Oke, jadi kalau maksudnya kenapa kita gunakan ini? Masukkan di tips ini supaya kita juga bisa cas di kampus atau tempat kerja gitu ya. Jadi kita bawa, ini kan bisa dilipat gitu, bisa dikecilkan, terus masukkan di tas atau di dalam kantong plastik, kita bawa seperti kita membawa bekal. Itu juga agak kecil ya, jadi nggak memakan banyak. Jadi agak kecil, nanti di tempat kerja atau di kampus kita cas seperti HP gitu, tukaran sama HP ya, karena ini menggunakan cas HP, tapi ini sebenarnya masih cas lama ya, bukan Type C, jadi harus gunakan charger yang agak lama, yang kayak Samsung yang lama itu ya. Kalau sampai di kamar kan kita kalau mau membaca, mau belajar pakai ini saja, kalau mau tidur matikan lagi, kan kita tidak pakai listrik sama sekali gitu. Oke, nah setidaknya kalau umpamanya memang betul-betul sudah mati lampunya, sudah mati ini lampu casnya, ya kita bisa supply dari kamar kita gitu. Untuk hari libur mungkin ya, kalau kita tidak di kampus. Selanjutnya adalah ya ini mungkin awalnya agak karena memang powerbank agak mahal, awalnya memang agak susah. Jadi kalau teman-teman mau putuskan untuk kos, siapkan powerbank, karena powerbank sebenarnya sangat mendukung ya teman-teman ya, untuk kita menghemat. Jadi powerbanknya sama seperti lampu cas tadi, powerbanknya itu kita colok bersamaan dengan HP, lampu, dan powerbank. Oh ya, solusi tambahan teman-teman, untuk masalah charger ini, saya di tempat kerja kadang-kadang bawa terminal supaya tidak berebutan colokan sama teman untuk mengecas HP atau laptop gitu. Yang kedelapan adalah jangan stok Indomie. Intinya mie instan lah ya. Kenapa jangan stok mie instan? Mie instan itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak candu begitu ya. Jadi kalau kita stok Indomie di lemari atau di tempat makanan kita, setiap kali kita melihat Indomie bawaannya mungkin pengen makan. Terus kalau kita lapar, ya kita bawaannya malas untuk masak. Jadi mending jangan stok Indomie. Boleh sih kalau mau makan mie instan saja itu ya, yang kita mau siram atau kita mau makan untuk hari itu. Karena kebanyakan ya anak kos-kosan itu belinya mie instannya itu untuk persediaan 1 minggu. Untuk yang memang betul-betul yang idealis mungkin ya, bisa mengidealkan satu makan Indomie
paginya, siangnya dan lain sebagainya itu di waktu-waktu itu sudah teratur dengan baik ya, mungkin bisa. Tapi itu tidak sehat juga dong kalau dalam seminggu full itu makan mie instan terus, kecanduan mie instan gitu. Kita mau beli lauk sendiri juga kadang-kadang lebih murah kalau kita masak sendiri daripada mie instan, karena mie instan sekarang pun sudah mulai mahal gitu. Mungkin cara penyajiannya aja yang lebih simple. Berikutnya adalah Beli sayur. Nah, di sini kenapa kita beli sayur? Karena Kalau- samping sehat, murah ya. Anggap saja beli sayur dalam sehari itu harga 6.000 itu sudah bisa kita makan 3 kali sehari. jadi beli sayur sekitar 6 ribuan. Kalau beli Indomie kan harga 3 ribuan ya. Kalau 3 kali makan Indomie kan jadi 9 ribu. Kalau kita di sini di Makassar kadang-kadang kita beli sayur itu hanya sekitar 6 ribuan sudah cukup untuk sehari sih. Sayurnya yang bukan dijual di Indomaret tapi yang dijual di memang penjualan sayur yang masih tradisional itu gitu. Jadi lebih apa ya? Kita masak sendiri sayurnya ya lebih sehat juga gitu. Terus berikutnya ini tips terakhir ini kita tipsnya untuk yang lauk pauk ya. Tadi beli sayur. Terus kalau yang berikutnya adalah beli abon. Kenapa abon? Karena ikan. Karena kita tidak mampu untuk beli ikan ya. Ikan kan sebenarnya mahal. Biasa satu ikan itu 5.000, 7.000 gitu. 5 ribuan. 5 ribuan untuk satu ikan. Kalau kita mau makan sayur tapi ada rasa-rasa ikannya juga ya abon. Karena abon ikan itu Tahan juga. sih. Kita pernah beli abon harga 23.000, kita makan sekitar 1 minggu itu 23.000 dan itu kita makan sama sayur dan enak. Itu abon ikan. Dan ada juga abon daging lain, jadi kita bisa rasakan cita rasa daging walaupun tidak harus beli yang mahal-mahal gitu. Oke, oh ya, tips tambahan adalah untuk yang lauk pauk ini telur. Kalau telur bisa di stok, karena kalau telur ini tidak membuat kita doyan seperti di Indomie itu. Tapi dengan telur itu di saat kita genting, di saat kita buru-buru bisa langsung kita goreng gitu. 3 menitan. Berapa menitan gitu sudah bisa kita nikmati gitu bersama nasi yang sudah kita masak juga tentunya. Oke, jadi mungkin itu ada sekitar 10 atau 11 ya sama tambahan telur tadi itu. Ada sekitar 10 tips yang sudah kita bagi ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk bisa membagikan video-video yang lebih menginspirasi lainnya. Terus kalau ada yang mau dikritik, ada yang mau dibagikan, ada yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Bagi teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa share untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kalian yang lagi butuh tips untuk menghemat gitu. Oke, jangan lupa sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.